starting to feel some sort of way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, saya akan membahas mengenai sistem informasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu sistem. Di sini terdapat berbagai macam pengertian sistem dari beberapa sumber. Yang pertama, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Merupakan penuturan dari Jogianto H.M. Penjelasan kedua, sistem adalah elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan. Merupakan penuturan dari Raymond McLeod Jr. Pengertian selanjutnya, sistem dibagi menjadi beberapa faktor atau unsur-unsur atau sub-subsistem yang merupakan penuturan dari Gordon B. Davis. Dan terakhir, subsistem merupakan serangkaian yang dapat ditentukan identitasnya, merupakan penuturan dari Norman L. Enger. Jadi, pengertian sistem secara umum adalah suatu sistem terdiri dari sekumpulan elemen-elemen dan elemen-elemen saling bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. Suatu elemen yang telah ada merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Jadi keberadaan suatu sistem dibentuk untuk menangani, mengatur, serta mengkoordinasikan suatu kegiatan yang rutin terjadi. Sistem diuraikan agar mudah dianalisis secara terperinci. Sebuah sistem juga memiliki tujuan atau goals, yaitu agar ruang lingkup lebih luas dan memiliki sasaran atau objectives, di mana ruang lingkup yang lebih sempit. Berikut ini adalah model umum dari sebuah sistem. Ini adalah contoh model sistem sederhana yang terdiri dari input, proses, dan output. Contoh input, yaitu kita memasukkan data dan diproses dengan cara berpikir, kemudian mengolah data tersebut, dan akan menghasilkan output berupa suatu keputusan. Oke, berikut adalah karakteristik sistem. Karakteristik yang pertama yaitu komponen sistem, di mana sub-subsistem memiliki sifat sistem induknya dan suprasistem. Yang kedua, boundary system merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Ketiga, environment system yang ada di luar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem dan menguntungkan dalam artian di sini menguntungkan berupa dapat terjaga dan dipelihara. Dan merugikan dalam artian bila ditahan dan dikendalikan dapat merusak kelangsungan hidup sistem. Oke, selanjutnya interface system, yaitu media penghubung antara sistem yang memungkinkan sumber daya mengalir antara subsistem. Keluaran suatu subsistem menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Antar subsistem tersebut saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan. Berikutnya yaitu input system, yaitu energi yang dimasukkan ke dalam sistem, di mana maintenance input atau energi yang dimasukkan agar sistem dapat beroperasi. Contohnya pada program komputer. Dan kedua, signal input, yaitu energi yang dimasukkan agar didapatkan keluaran. Contohnya berupa informasi. Selanjutnya, output system, yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Kemudian terdapat proses sistem, yaitu merubah masukan menjadi keluaran. Dan terakhir, terdapat goal dan objective system. Ini adalah pembahasan mengenai klasifikasi sistem. Klasifikasi yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak terbentuk akibat terselenggaranya ketergantungan ide dan tidak dapat diidentifikasikan secara nyata. Contohnya, sistem teologi berupa hubungan antara manusia dan Tuhan. Sistem fisik yaitu secara fisik dapat diidentifikasikan secara nyata dan tujuan-tujuannya. Klasifikasi kedua yaitu sistem alamiah dan buatan manusia.
Sistem alamiah tentunya terjadi secara alamiah atau natural, tidak diproses oleh manusia. Contohnya atmosfer, air, dan masih banyak lagi contohnya pada alam semesta kita. Sistem buatan manusia yaitu sistem yang dibuat oleh manusia dan merupakan interaksi manusia dan mesin. Contohnya yaitu mobil. Sistem deterministik dan probabilistik. Untuk sistem deterministik sendiri yaitu melakukan prosesnya dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Contohnya sistem komputer. Dan sistem probabilistik yaitu input dan outputnya dapat didefinisikan tetapi hasilnya tidak dapat ditentukan. Contohnya seperti sistem penilaian dan sistem pemasaran. Selanjutnya ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka maksudnya seperti berinteraksi dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contohnya seperti sistem musyawarah. Untuk sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contohnya seperti percobaan reaksi kimia dalam tabung terisolasi. Oke, setelah mengetahui pembahasan yang tadi, jadi kita bisa asumsikan apa itu sistem informasi. Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang meliputi berbagai macam komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai temuan yaitu menghasilkan informasi. Ini adalah gambaran contoh sistem informasi pada lingkungan sekitar. Saya mengambil contoh video call. Oke, untuk penjelasannya kita lihat. Video call adalah sistem informasi yang media penerapannya berupa smartphone dan tentunya membutuhkan koneksi internet. Terdapat banyak aplikasi chat yang memiliki fitur video call maupun fitur bawaan dari smartphone kita sendiri. Video call juga menjadi salah satu aktivitas yang sering kita lakukan. Video call memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh satu sama lain dengan bertatap muka melalui layar smartphone. Dan pembahasan terakhir yaitu komponen sistem informasi. Komponen-komponennya di sini terdapat blok masukan atau blok input block yang berupa dokumen dasar dan blok model yaitu prosedur dan logika, blok keluaran berupa informasi, blok teknologi merupakan hardware, software, brainware, blok basis data untuk mengefisiensi kapasitas penyimpanan, dan blok kendali mencegahnya kerusakan sistem. Oke, sekian dari penjelasan saya. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.